Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memang Anda perlu diberi supervisi secara live gitu ya, secara lisan gitu. Jadi ini saya coba untuk memberikan petunjuk ya. Jadi untuk ke depan setiap hari Jumat kita akan coba mulai untuk menyusun sebuah proposal bisnis. Proposal bisnis itu strukturnya kira-kira seperti ini ya. Jadi yang pertama itu pendahuluan ya. Pendahuluan ini silahkan Anda memilih satu produk makanan atau minuman yang untuk dijual. Ya, kira-kira Anda ingin jualan apa gitu. Karena tentu saja tidak akan mendapat uang kalau kita tidak jualan ya. Jadi produk itu untuk dijual. Boleh itu merupakan produk sendiri, bikin sendiri. Boleh hanya membeli dari orang lain. Jadi membeli dari orang lain, yang bikin orang lain, Anda hanya menjualkan. Itu boleh. Jadi silahkan mana yang lebih nyaman untuk Anda. Jadi perintahnya hanya pilihlah satu produk, tapi harus makanan dan minuman atau minuman, karena ini adalah kewirausahaan pangan dan gizi ya, bukan secara umum ya, kewirausahaan secara umum. Jadi sebutkan alasannya kenapa saudara memilih produk tersebut. Misalnya karena yang bikin tetangga saya, misalnya dekat rumah, bagus. Itu suatu kelebihan ya. Ketika di tetangga rumah, sebelah rumah misalnya, atau tetangga kurang, atau saudara itu ada yang memproduksi produk makanan yang sudah dijual, itu bagus ya, itu satu kelebihan. Jadi Anda bisa jangan minder malah, waduh mosok hanya rempeyek dari tetangga, tidak masalah. Mosok hanya tempe keripik dari om atau tante, itu tidak apa-apa. Yang penting sebut saja produknya, produk makanan atau minuman gitu ya. Nah, kemudian Anda pakailah untuk menjelaskan ya bagaimana deskripsinya secara spesifik ya, deskripsi secara spesifik. Ya, deskripsi itu isinya seperti ini. Ya, misalnya nama produk, ya, sebaiknya nama yang digunakan untuk produk sederhana namun dapat menggambarkan jati diri produk tersebut. Nah, ini kalau Anda bikin sendiri ya, artinya Anda harus memikirkan namanya. Tapi kalau Anda pakai yang sudah ada, ya sudah sebutkan saja. Itu Pak Pau Mega Jaya misalnya, atau Pak Bia Arjuno misalnya. Nah, seperti punya saya. Itu silahkan ya. Kemudian Anda bisa menuliskan nomor SKU kalau ada, surat keterangan usaha. Jadi kalau ini bukan surat keterangan usaha ya, ini stock keeping unit ya. Stock keeping unit kalau sudah ada ya, kode unik yang diberikan kepada setiap item barang. Jadi mungkin produk barang Anda sudah dijual di tempat-tempat umum, sehingga sudah punya nama SKU, nomor SKU, kode SKU. Jadi kalau Anda lihat ya di minimarket itu, pelayannya nggak usah nyari label lagi, dia tinggal scan di barcode yang ada di produk. Nah, itu namanya SKU. Dia cek itu, ini barangnya sudah terdaftar. Kemudian yang ketiga ada deskripsi produknya ya. Sebuah deskripsi produk ini mendalam tentang ini template ya, yang saya tampilkan ini template, jadi nanti Anda bisa baca lagi sendiri ya. Deskripsi yang lebih mendalam tentang produk yang sangat diperlukan agar pelanggan dapat mengetahui dan jelas ya. Misalnya ini adalah teh celup yang bisa membuat orang awet muda misalnya, yang bisa membuat orang segar misalnya. Nah, itu harus dijelaskan di situ deskripsinya. Kemudian ada brand atau merek ya. Ini kalau sudah ada mereknya, kalau belum ya Anda kasih merek sendiri ya. Kemudian warna ya, warnanya harus spesifik. Bahan, Anda harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang ada. Nanti tanya saja sama budenya, atau sama, kalau ini punya budenya ya, ini bahannya apa saja bude gitu, atau tetangganya ini bahannya apa saja ya, tidak usah resepnya, bahannya saja.
Jadi kalau resepnya kan rahasia ya, misalnya sekian gram apa, sekian gram itu rahasia, tapi bahannya kan enggak ya, bahannya kan enggak masalah diketahui orang. Misalnya di sini harus ditambahkan terigu, ditambahkan bumbu masak, ditambahkan kaldu ayam dan lain sebagainya. Kemudian dimensi ukurannya ya. Nah, jadi dimensi atau ukurannya, misalnya ya ukuran kardusnya, misalnya kalau itu dikemas dalam kardus, kalau itu dikemas dalam plastik ya ukuran plastiknya dan lain sebagainya. Info pemasangan ada ya, kalau ada infonya di mana bisa diperoleh ya, di toko-toko atau di tempat harus online misalnya, itu silahkan ditulis di situ. Kemudian biayanya ini merupakan harga yang harus di mana reseller membayar produk yang diberi dari kamu. Jadi maksudnya begini, kalau Anda tidak menjual sendiri ya, kalau ini kan kita akan coba untuk memasarkan sendiri dulu, sehingga mungkin aspek yang ke-10 ini tidak perlu kita berikan ya. Kemudian MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price, ini harga produk yang sudah kamu tetapkan dan harus diikuti oleh penjual. Jadi kalau harganya segitu ya semuanya harus menjual segitu. Ini juga nomor 10-11 ini kalau orang lain mau ikut memasarkan, jadi tidak perlu. Nah, kemudian Anda juga membuat gambaran umum rencana usaha ini ya, proyeksi ya, perkirakan bagaimana menjalankan bisnisnya ya. Sebutkan di mana saudara bisa memperoleh bahan bakunya. Ini kalau Anda bikin sendiri, bahan bakunya di mana? Kalau Anda menjualkan, di mana Anda membeli, suppliernya siapa gitu. Siapa yang akan terlibat dalam proses produksi kalau ini membuat sendiri. Kalau tidak ya sebutkan saja siapa yang produksi itu. Kemudian berapa harga jual di setiap unitnya, ini harus ada. Lengkapi tabel perkiraan berikut ya. Jadi misalnya Anda harus ini halu saja ya, halu saja sebelum Anda memasarkan ya. Tapi nanti kita akan coba untuk memasarkannya lewat internet, jadi jangan khawatir, Anda tidak akan saya suruh untuk menawar-nawarkan seperti asongan, karena sekarang eranya sudah tidak seperti itu. Tapi nanti kita akan coba bikin web bersama untuk menjual produk kita ya. Dia akan membuat web bersama. Ini halu dulu karena namanya proposal, ini halu dulu. Kira-kira bulan pertama itu Anda akan menjual berapa, kedua berapa, ketiga berapa, berapa unit maksudnya. Misalnya 10 unit, harganya 10.000, berarti 10 kali 10.000 itu 100.000 omsetnya ya. Omset ini kan unit terjual kali harga jual. Nah, di sini 100.000, ini 10 unit ya. Kemudian biaya pembelian bahan bakunya berapa ya, biaya pembelian bahan bakunya berapa. Ternyata kalau Anda beli dari orang lain ya belinya berapa ya, jadi Anda ambil untung berapa ya. Anda jual 10.000, Anda belinya dari produsennya itu 9.000 atau 8.000 misalnya. Nah, kemudian gajinya berapa. Nah, ini yang nanti saya ingin Anda berhalusinasi di sini ya. Gaji itu idealnya adalah 30% dari omset idealnya. Artinya nanti penjualan dan harga biaya ini Anda harus pintar memasukkan angka-angka di sini supaya masuk di sini dan berapa keuntungannya. Nah, terus sampai bulan ke-12 ya. Jadi ini adalah kolom halu, namanya Anda berhayal ya, berhayal. Karena namanya proposal, jadi ini berhayal dulu. Kemudian metode pelaksanaan ya, tulislah cara membuat produk yang Anda jual ya. Meskipun Anda menjualkan barang dari orang lain ya, makanan dari orang lain, silahkan tanya bagaimana proses produksinya ya. Kemudian tulislah cara saudara memasarkannya, bagaimana Anda mau memasarkannya ya. Kemudian ini adalah jadwal kegiatannya, ada anggaran, peralatannya apa saja, itu silahkan Anda harus paham betul terhadap produk yang